Salam Bapak Ibu, pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Roma 5 ayat 18 sampai 19. Roma 5 ayat 18 sampai 19 yang demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu hari ini? Saya rasa Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Saya mau nanya sesuatu yang mungkin agak dalam. Pernah nggak sih Bapak Ibu ngerasa capek? Capek banget jadi orang Kristen. Bukan capek melayani, bukan capek ke gereja, tapi capek berusaha untuk berusaha menjadi baik. Capek berusaha nggak gagal lagi. Bangun pagi harus saat teduh, nggak boleh telat. Di jalan harus sabar. Kalau ada orang nyalip, ya nggak boleh ngumpat. Di kantor, di kampus harus jadi saksi, harus perform, harus kelihatan Kristen banget dalam tanda kutip. Malam pelayanan lagi. Terus sebelum tidur kita evaluasi, aduh hari ini aku gagal lagi. Tadi saya marah, tadi saya gosip, tadi saya malas. Dan seketika itu juga kita ngerasa jauh dari Tuhan. Kita ngerasa Tuhan pasti kecewa. Kita ngerasa berkatnya ketahan. Kalau kita pernah ngerasain itu, selamat, saya dan Bapak Ibu sama. Kita manusia, dan tanpa sadar, kita sudah kejebak sama satu logika. Logika yang bunyinya, saya harus taat dulu, baru Tuhan berkati saya. Itu namanya logika transaksional. Kedengarannya benar kan? Masuk akal banget. Kayak di dunia kerja. Kita kerja bagus, dapat bonus. Kita kerja jelek, kita dapat SP. Kita memproyeksikan sistem itu ke Tuhan. Tuhan lihat nih, saya udah pelayanan. Berkat saya mana? Tuhan, saya sudah puasa nih. Doa saya dijawab dong. Tuhan, saya sudah jadi anak baik minggu ini. Lancarin dong urusan saya. Dan sebaliknya, pantesan doa saya nggak dijawab. Kemarin saya habis bohong. Pantesan hidup saya berat. Saya lagi jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, logika itu bukan logika Injil. Itu kabar buruk yang dibungkus sambal rohani. Kenapa? Karena kalau hidup kita dasarnya taat dulu baru diberkati, hidup kita bakal penuh ketakutan. Kita takut gagal, kita takut salah, kita takut jadi diri kita apa adanya di depan Tuhan. Ketaatan jadi beban, bukan kesukaan. Pelayanan kita dari transaksi, bukan ucapan syukur. Doa kita jadi list tuntutan, bukan obrolan anak dengan bapak. Logika itu bikin kita jadi orang yang insecure seumur hidup. Kita nggak akan pernah ngerasa cukup baik buat Tuhan. Kita akan selalu bandingkan hidup kita sama orang lain yang kelihatan rohani. Dan puncaknya, pas kita lagi down banget, lagi hancur, kita jatuh di dosa, yang itu lagi, kita nggak lari ke Tuhan. Kita lari
dari Tuhan. Kenapa? Karena kita malu. Kita ngerasa nggak pantas. Kita ngerasa saya harus beresin diri saya dulu, baru saya berani ketemu Tuhan. Itu adalah kebohongan terbesar yang kita percaya. Sekarang mari kita lihat apa kata Injil. Kabar baik itu datang dan membalikkan semua logika itu. Kalau dunia bilang taat dulu supaya kamu diberkati, Injil bilang kamu sudah diberkati. Karena itu kamu bisa taat. Tolong Bapak Ibu rasakan bedanya, ini beda banget. Dunia bilang lakukan ini, lakukan itu, biar Tuhan sayang sama kamu. Injil bilang, Tuhan udah sayang banget sama kamu lewat Yesus. Sekarang hiduplah sebagai respon atas kasih-Nya. Di dalam Kristus, berkat itu bukan sesuatu yang kita kejar. Berkat itu adalah identitas kita. Waktu kita terima Yesus, berkat terbesar di alam semesta udah jadi milik kita. Apa itu? Status kita diubah dari musuh jadi anak. Dosa kita dihapus tuntas, bukan ditunda, bukan dicicil, lunas. Masa depan kita dijamin surga. Hari ini kita nggak sendirian. Ada Roh Kudus yang menemani kita. Kita sudah full diterima. Kita sudah full dikasihi. Bukan karena kita baik. Bukan karena perform kita bagus. Tapi karena perform Yesus yang sempurna. Yang dihadiahkan buat kita. Waktu Bapa di surga melihat kita, Dia nggak ngelihat list kegagalan kita. Dia nggak ngelihat checklist rohani kita. Dia ngelihat anaknya yang tunggal, Yesus yang udah mati buat kita. Jadi, apa bedanya di hidup kita sehari-hari? Bedanya gede banget. Kalau kita ngerti, kita udah diberkati, kita nggak takut gagal lagi. Saat kita jatuh, kita nggak lari jauh dari Tuhan. Kita lari makin kenceng ke tahta kasih karunia-Nya. Kita datang dan bilang, Bapa, aku gagal. Aku butuh Engkau. Tapi aku tahu Engkau tetap sayang aku. Ketaatan kita bukan lagi syarat biar diterima. Tapi bukti kita sudah diterima. Motivasi kita berubah. Kita saat teduh bukan lagi untuk dalam tanda kutip nyogok Tuhan biar hari kita lancar. Kita saat teduh karena kita kangen sama Bapa yang sudah sayang banget sama kita. Kita pelayanan bukan buat biar dapat reward. Kita pelayanan karena kita meluap saking bersyukurnya atas apa yang sudah Tuhan kasih gratis buat kita. Kita mengampuni orang bukan biar Tuhan mengampuni kita. Karena kita kan sudah diampuni. Kita mengampuni orang karena kita sadar betapa besarnya utang kita yang sudah Dia lunasi. Bapak Ibu, berhenti capek. Berhenti berusaha biar Tuhan terkesan. Dia sudah terkesan sama Yesus. Dan kita ada di dalam Yesus. Hidup Kristen itu bukan tentang perform kita buat Tuhan. Hidup Kristen itu tentang bersandar pada perform Yesus buat kita. Jadi saat ini, kapanpun kita dengar ini, kalau kita merasa capek, kalau kita merasa gagal, kalau kita ngerasa Kristen gue gini-gini aja, berhenti. Dengarkan logika dunia yang menuntut kita harus sempurna dulu. Mulai dengarkan logika Injil yang bilang, di dalam aku kamu sudah sempurna. Sudah diterima. Sudah jadi anak. Hiduplah dari situ. Hiduplah dari status sebagai anak yang dikasihi.
bukan sebagai budak yang ketakutan nunggu upah. Itu adalah kemerdekaan sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui kadang kami berusaha untuk berbuat baik, untuk menyukakan Tuhan. Tapi akhirnya kami tidak bisa untuk berbuat baik, untuk menyukakan Tuhan. Lewat firman-Mu saat ini, Tuhan mengajarkan kami untuk kami bersandar kepada Engkau. Tuhan Yesus sudah berbuat baik, sudah mengorbankan dirinya untuk kami. Biarlah kami dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, renungan kita saat ini kiranya membawa berkat bagi kita semua. Amin.